Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 2, An-Nahl, An-Naml, Al-Fil, dan Al-Jamal. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari tema 6, subtema 4, pembelajaran 3, masih bersama dengan Ustazah Manda. Di halaman belakang rumah Dayu tumbuh berbagai tanaman sayur dan buah. Tanaman sayur dan buah itu dirawat oleh Dayu. Nah, di gambar ini ada Dayu dan keluarganya seperti ayah dan ibunya sedang berkebun atau merawat tanaman di belakang rumahnya. Ada ayah Dayu yang sedang menanam, ada Dayu yang sedang memetik buah, dan juga ada ibu Dayu yang sedang membersihkan pekarangan rumah. Bacalah teks berikut. Keluarga Dayu suka berkebun. Ibu Dayu menanam berbagai tanaman bunga di depan rumah. Ayah Dayu menanam buah dan sayur di belakang rumah. Semua tanaman dirawat dan dipelihara. Semua tanaman diberi pupuk secara teratur. Semua tanaman disiram setiap hari. Dayu bertugas untuk memetik daun-daun yang layu. Ibu Dayu memetik buah pohon yang masak. Rumah Dayu menjadi asri karena tanaman yang terawat. Nah, dari teks berikut ini kita bisa menyimpulkan kalau keluarga Dayu itu suka berkebun dan banyak sekali berbagai tanaman bunga, buah, dan sayur di belakang ataupun di depan rumah Dayu. Semua tanaman selalu disiram dan dirawat. Jadi, rumah Dayu sangatlah asri dan sejuk karena tanamannya sangat banyak. Ayo berdiskusi, bacalah kembali teks sebelumnya. Masih ingatkah kamu dengan penggunaan kalimat tanya? Kalimat tanya sudah dibahas berulang kali ya. Kalimat tanya itu adalah kalimat yang disampaikan dengan maksud mendapat jawaban berupa informasi, penjelasan, atau pernyataan. Jawaban atas kalimat tanya itu bisa berbentuk jawaban panjang ataupun jawaban yang pendek. Dapatkah kamu membuat pertanyaan berdasarkan teks di atas? Kata tanya apa saja yang dapat kamu gunakan? Contoh kata tanya itu seperti apa, siapa, bagaimana, mengapa, di mana, kapan, dan berapa. Contohnya Ustazah contohkan ya. Pertanyaannya seperti ini. Apa tanaman yang ditanam oleh Ayah Dayu? Nah, kita bisa menjawab. Tanaman yang ditanam oleh Ayah Dayu adalah tanaman buah dan sayur. Jadi di sini yang ditanyakan adalah apa nama tanaman yang ditanam oleh Ayah Dayu. Seperti itu. Ayo mengamati. Kreasi berupa hiasan dapat dibuat dari berbagai bahan buatan. Amatilah gambar kreasi hiasan dari bahan buatan berikut ini. Nah, di sini ada 3 gambar kreasi berupa hiasan dari berbagai bahan. Dari gambar ada yang kita sudah mengetahui ya bahannya apa. Nah, tugasnya adalah tuliskan bahan-bahan yang digunakan untuk membuat karya hiasan dari gambar tersebut. Nah, karya hiasan A ini jenis bahannya sudah sangat familiar ya, karena bahan yang digunakan itu adalah plastik atau kantong kresek warna-warni. Nah, dari gambar yang warnanya merah ini, kita bisa melihat kalau karya hiasan A ini terbuat dari kantong kresek merah yang ukurannya besar. Pasti anak-anak sudah tahu ya. Nah, yang karya hiasan B. Bahan yang digunakan untuk membuat karya hiasan ini adalah kertas tisu, pita, dan tangkai bunga plastik. Jadi kertas tisu yang sederhana kita bisa ubah menjadi hiasan rumah yang cantik seperti ini. Kita tambahkan tangkai bunga plastik supaya lebih cantik lagi. Lalu kita tambahkan hiasan pita supaya lebih menarik. Nah, di sini ada lagi nih karya hiasan C. Bahan yang digunakan untuk membuat karya hiasan ini adalah
kertas lipat warna-warni yang dirangkai dengan cantik. Cantik sekali ya, kertas lipat itu memang bisa dibentuk dan disesuaikan dengan kemauan kita. Nah, di sini Ustazah akan menjelaskan cara membuat hiasan dari tisu. Ceritakan cara membuat karya hiasanmu. Nah, contoh ceritanya seperti ini. Aku membuat bunga dari kertas tisu. Cara membuatnya, pertama-tama, kertas tisu kita lipat hingga berbentuk menyerupai bunga. Lalu setelah dilipat, kertas tisu diikat ujungnya menggunakan benang. Di bawah ini ada contoh tutorialnya ya anak-anak. Nah, ini Ustazah punya gambar contoh kerajinan hiasan dari kertas tisu. Cantik sekali ya bunganya ya. Hiasan ini tuh terbuat dari kertas tisu loh. Sangat menarik sekali digunakan untuk hiasan di rumah. Anak-anak di rumahnya pasti punya kertas tisu kan? Nah, kertas tisu yang berwarna putih sederhana itu bisa kita gunakan sebagai kerajinan hiasan yang sangat cantik. Kita beralih ke teks berikut. Di halaman rumah Dayu terdapat pohon mangga. Pohon mangga Dayu sedang berbuah lebat. Mangga yang sedang masak mulai dipetik. Mangga yang dipetik lalu ditimbang. Dayu memasukkan buah mangga yang dipetik ke dalam keranjang. Ada keranjang yang besar, ada keranjang yang kecil. Nah, di sini ada gambar dari keranjang mangga yang sudah dipetik oleh Dayu. Mangga-mangga tersebut itu akan dibagikan kepada para tetangganya Dayu. Oleh karena itu, mangga tersebut akan dimasukkan ke dalam tas plastik atau kantong kresek. Nah, satu plastiknya itu bisa memuat 1 kg mangga. Nah, di sini total dari mangga Dayu adalah 5 kg ditambah 15 kg sama dengan 20 kg. Nah, di sini ada 5 kantong kresek. 20 kg dibagi 5 sama dengan 4 kg. Jadi per kreseknya kita isi 4 kg ya. Per kreseknya itu berisi mangga 4 kg. Nah, mari kita berlatih. Berilah tanda kurang dari, lebih dari, dan sama dengan pada soal-soal berikut. Yang nomor 1, di sini ada mangga berukuran 5 kg dan 1 kg. Satuannya sudah sama, kita tinggal membandingkan saja siapa yang lebih berat. Lebih berat tentunya yang mangga 5 kg daripada mangga 1 kg. Lalu nomor 2, ini ada dua keranjang kentang. Satunya itu berukuran 25 ons, satunya 2 kg. Kita lihat ya siapa yang lebih berat. Nah, 2 kg ini kita ubah satuannya menjadi ons. Berarti 2 dikali 10 sama dengan 20 ons. 25 ons dengan kentang 20 ons, kira-kira lebih besar yang mana ya anak-anak ya? Pastinya lebih besar 25 ons. Nah, yang nomor 3 ini ada satu keranjang buah stroberi dengan berat 40 ons dan juga 4 kg. Nah, kita ubah dulu nih satuannya. Nah, 40 ons kita bagi 10 sama dengan 4 kg. Alhasil beratnya itu sama, kita beri tanda sama dengan. Mudah sekali ya anak-anak ya. Kita beralih ke nomor 4. Nomor 4 ini ada kentang berukuran 50 ons dan juga 2 kg. Nah, 50 ons kita ubah menjadi kilogram dengan cara 50 dibagi 10 sama dengan 5 kg. Nah, kentang mana nih yang lebih besar? Pastinya 5 kg. Kita beri tanda lebih dari. Nah, nomor 5 nih, ada semangka dengan berat 3 kg. Dengan semangka berukuran 30 ons. 30 ons kita bagi 10 sama dengan 3 kg. Nah, berarti beratnya sama, maka dari itu kita beri. Pelajaran kali ini kita akan belajar
tema 6, subtema 4, pembelajaran keempat. Di sekolah Siti banyak terdapat tanaman kaktus. Tanaman kaktus ditanam di dalam pot. Tanaman kaktus membutuhkan sedikit air untuk tumbuh. Siti bertugas untuk menyiram kaktus 3 hari sekali. Nah, ayo membaca. Bacalah teks berikut. Ada berbagai macam tanaman hias. Kaktus adalah salah satunya. Pernahkah kamu melihat tanaman kaktus? Kaktus adalah tanaman yang tumbuh di daerah kering seperti gurun. Daun kaktus biasanya berduri. Kaktus tidak membutuhkan air yang banyak untuk hidup. Kaktus dapat menyimpan air pada batangnya. Siti, Beni, Dayu, dan Udin membawa tanaman kaktus dalam pot. Di sekolah, Siti bertugas menyiramnya setiap 3 hari sekali. Nah, ayo berdiskusi. Bersama dengan temanmu, sebangkumu, susunlah kalimat tanya berikut. Kemudian jawablah sesuai bacaan di atas. Pilih kata tanya sebagai awal kata pada kalimat. Gunakan huruf kapital di awal kalimat. Gunakan tanda tanya di akhir kalimat. Gunakan huruf tegak bersambung. Perhatikan contoh. Nah, ini adalah contoh kata yang belum siap untuk nantinya kita susun. Nah, ini ada membawa, siapa, dalam pot, tanaman kaktus, dan yang. Nah, pertanyaannya, siapa yang membawa tanaman kaktus dalam pot? Nah, ini kita rangkai ya sendiri untuk bisa menjadi pertanyaan. Nah, jawabannya adalah Siti, Dayu, Beni, dan Udin membawa tanaman kaktus dalam pot. Nah, sekarang ayo kita mengerjakan soal yang pertama. Nah, di sini ada kata dapat, kaktus, di mana, dan tumbuh. Pertanyaannya, di mana kaktus dapat tumbuh? Nah, jawabannya adalah kaktus dapat tumbuh di daerah kering seperti gurun. Nah, kita lanjut soal yang kedua. Di situ ada kata air, menyimpan, kaktus, dan di mana. Pertanyaannya, di mana kaktus menyimpan air? Jawabannya adalah kaktus menyimpan air pada batangnya. Nah, sekarang soal yang ketiga. Bentuk, daun, bagaimana, dan kaktus kata-katanya. Nah, pertanyaannya, bagaimana bentuk daun kaktus? Nah, jawabannya adalah bentuk daun kaktus biasanya berduri. Nah, lanjut soal yang keempat. Di situ ada kata menyiram, di sekolah, kaktus, dan siapa yang. Pertanyaannya, siapa yang menyiram kaktus di sekolah? Jawabannya adalah, yang menyiram kaktus di sekolah adalah Siti. Sekarang soal yang kelima. Di situ ada kata kapan, menyiram, Siti, dan kaktus. Pertanyaannya adalah, kapan Siti menyiram kaktus? Jawabannya adalah, Siti menyiram kaktus setiap 3 hari sekali. Anak-anakku yang pintar, sekarang ayo berkreasi. Kita akan melanjutkan kegiatan membuat bunga pada pembelajaran sebelumnya. Setelah membuat bunga, ayo kita tambahkan tangkai daunnya. Tentukan bahan untuk membuat tangkainya.
misalnya dari sedotan, minuman. Pasangkan bunga yang sudah kamu buat pada tangkainya. Nah, gambar yang di samping itu adalah contoh bunga yang ada tangkainya. Nah, di situ contoh karya yang sudah jadi. Letakkan beberapa tangkai bunga ke dalam vas bunga yang sudah kamu buat. Sekarang ayo mengamati. Tanaman hias ditanam di dalam pot. Ibu Dayu ingin menggantung tanaman-tanaman hias di atap teras rumah. Supaya tidak terlalu berat, pot-pot itu ditimbang terlebih dahulu. Ada pot yang beratnya 5 ons, ada pot yang beratnya 2 ons. Nah, di sini pot yang beratnya 5 ons adalah kaktus yang besar. Nah, yang di sampingnya itu ada gambar pot yang kecil itu beratnya 2 ons. Nah, ayo berlatih. Berilah tanda lebih dari, kurang dari, dan sama dengan. Di situ ada 5 pot besar yang nilainya 5 ons. Jadi kita tambahkan ya, 5 ons ditambah 5 ons ditambah 5 ons ditambah 5 ons ditambah 5 ons. Hasilnya adalah 25 ons. Nah, selanjutnya ada pot kecil yang beratnya 2 ons. Kita tambah ya, 2 ons ditambah 2 ons ditambah 2 ons ditambah 2 ons ditambah 2 ons. Hasilnya adalah 10 ons. Jadi, hasilnya adalah 25 ons lebih dari 10 ons. Nah, selanjutnya adalah ada 5 pot kecil yang beratnya 2 ons. Kita tambah ya, 2 ons ditambah 2 ons ditambah 2 ons ditambah 2 ons ditambah 2 ons. Hasilnya adalah 10 ons. Nah, di sebelahnya adalah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pot yang beratnya 5 ons. Jadi, kita tambah ya, 5 ons, ditambah 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 5 ons. Hasilnya adalah 35 ons. Nah, tanda yang tepat untuk gambar yang nomor 2 adalah 10 ons kurang dari 35 ons. Selanjutnya adalah ada 6 pot yang beratnya 2 ons. Kita hitung ya. 2 ons ditambah 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 2 ons. Hasilnya adalah 12 ons. Nah, selanjutnya yang pot besar itu nilainya berapa tadi? 5 ons. Jadi kita tambah 5 ons ditambah 5 ons, hasilnya adalah 10 ons. Nah, tanda yang tepat untuk gambar berikut adalah 12 ons lebih dari 10 ons. Terima kasih anak-anak, semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Don't forget to pray on time, don't forget to recite Holy Quran, don't forget to obey your parent, and be carefully. Ustazah Manda dan Ustazah Azza pamit. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, semoga diberi kelancaran, dan bisa belajar kembali di sekolah bersama ustazah-ustazah yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.